yang menunjukkan kesehatan tubuh. Plasma darah mengisi sekitar 55-60% dari volume darah dalam tubuh. Plasma darah terdiri dari 92% air, sementara 8% lainnya terdiri dari bahan-bahan penting seperti protein, glukosa, imunoglobin, dan juga elektrolit. Komponen yang terkandung dalam plasma darah antara lain air, zat terlarut, glukosa dan asam amino, asam karbonat, dan zat pembekuan darah, protobin, dan fibronogen. B. Fungsi plasma darah. Plasma darah memiliki banyak fungsi penting dalam tubuh, diantaranya adalah 1. Pengangkut limbah. Plasma darah adalah pembuang limbah hasil metabolisme. Plasma menerima dan mengangkut limbah tersebut ke area tubuh lainnya seperti ginjal atau hati untuk dibuang. Menjaga suhu tubuh. Plasma membantu menjaga suhu tubuh dengan cara menyerap dan melepaskan panas sesuai kebutuhan. 3. Menjaga keseimbangan cairan tubuh. Salah satu protein penting yang terkandung dalam plasma darah yaitu albumin, berperan untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Protein ini bertugas untuk menjaga agar cairan dalam tubuh pembuluh darah tidak bocor dan merembes ke jaringan. Membantu proses pembekuan darah. Selain albumin, protein penting lainnya yang terkandung dalam plasma darah yaitu fibrinogen. Protein ini berperan dalam proses pembekuan darah dengan membantu mengurangi perdarahan aktif. Bila kadar fibrinogen dalam plasma darah merendah, darah akan sulit berhenti ketika terjadi pendarahan. Hal ini bisa mengakibatkan seseorang kehilangan banyak darah. 5. Membantu melawan infeksi. Plasma darah mengandung magma globulin, yaitu sejenis imunoglobin yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Kandungan tersebut membantu tubuh melawan infeksi yang disebabkan oleh berbagai bakteri dan virus. Menjaga kinerja saraf dan otot. Plasma darah juga mengandung elektrolit yang memiliki peran penting bagi kesehatan tubuh. Kandungan elektrolit dalam plasma darah seperti nitrogen, kalium, magnesium, dan kalsium berfungsi untuk menjaga kinerja saraf dan otot. Sel-sel darah. Sel darah adalah semua sel dalam segala bentuk yang secara normal ditemukan dalam darah. Sumsum tulang belakang merupakan tempat diproduksi sel darah merah, kepingan darah, dan sel darah putih. Plasma darah adalah bentuk cairan berwarna kuning yang ada di dalam darah. Dalam cairan atau plasma darah ini terdapat kandungan seperti serum, fibrinogen, dan zat makanan yang penting dalam sistem transportasi. Sel darah adalah bagian padat dalam darah yang terdiri dari sel darah merah dan darah putih. A. Sel darah merah. Pengertian sel darah merah. Sel darah merah adalah sel yang paling banyak berada di dalam tubuh. Fungsi utama sel ini yaitu mengangkut oksigen menuju jaringan-jaringan tubuh dengan melalui darah. Di dalam elektrolit terdapat hemoglobin yang merupakan biomolekul dan berfungsi untuk mengikat oksigen. Nanti hemoglobin atau Hb akan mengambil oksigen dari paru-paru. Sel darah merah manusia dibuat dalam sumsum tulang. Proses eritropoiesis dimulai dari sel induk multipotensial. Dari beberapa sel induk multipotensial terbentuk sel-sel induk unipotensial, yang masing-masing hanya membentuk satu jenis sel, misalnya eritrosit. Proses pembentukan eritrosit disebut eritropoiesis. Jumlah sel darah merah yang normal pada pria adalah 5-6 juta sel per mikroliter darah, sedangkan pada wanita adalah 4-5 juta sel per mikroliter darah. Jumlah hemoglobin 12-14 pada perempuan, 13-16 pada laki-laki. 2. Fungsi sel darah merah. 1. Menunjukkan golongan darah A, B, AB, dan O.
menunjukkan golongan darah didapatkan ada atau tidaknya antigen agglutinogen di dalam eritrosit. 2. Mengirim oksigen ke seluruh tubuh. Fungsi utama eritrosit adalah untuk mengirim oksigen ke seluruh tubuh. Namun sebelum itu, sel darah merah dibentuk di sumsum merah tulang, baru kemudian akan menyebar ke jaringan-jaringan tubuh membawa oksigen dari paru-paru. Selanjutnya, eritrosit akan mengedarkan kembali menuju paru-paru untuk dikeluarkan. Antibodi. Fungsi ketiga dari eritrosit adalah sebagai kekebalan tubuh atau antibodi. Sistem kekebalan tubuh seseorang dipengaruhi oleh hemoglobin yang berperan menangkal bakteri atau patogen melalui sebuah proses yang bernama lisis. Hemoglobin akan mengeluarkan radikal bebas yang berpotensi menghancurkan membran dan dinding sel patogen serta membunuh bakteri. Pelebaran pembuluh darah. Pelebaran yang terjadi pada pembuluh darah disebabkan oleh adanya sel darah merah. Eritrosit akan melepaskan senyawa yang disebut S-nitrosotiol. Senyawa ini akan dilepaskan ketika terjadi proses terdioksinegarasi pada hemoglobin. Kondisi ini berdampak pada terjadinya pelebaran pembuluh darah serta melancarkan darah ke seluruh tubuh, terutama daerah yang mengalami kekurangan darah. 3. Ciri-ciri sel darah merah. Berdasarkan penjelasan atas, kita dapat menyimpulkan bahwa ciri-ciri eritrosit yaitu 1. Memiliki warna merah yang berasal dari hemoglobin. Eritrosit tidak mempunyai inti sel. Bentuk eritrosit yaitu bulat, pipih, dan bagian tengahnya membentukkan bikonga atau cekung. Eritrosit memiliki umur kurang dari 120 hari. Jumlah eritrosit berkisar antara 4 sampai 5. Eritrosit bersifat elastis. Diameter eritrosit sekitar antara 7 sampai 8 serta memiliki ketebalan 1 sampai 2. Penyakit sel darah merah. 1. Penyakit akibat kelebihan sel darah merah yaitu pengumpulan darah dan kerusakan organ. Yang kedua, penyakit akibat kekurangan sel darah merah, anemia, dan penyakit ginjal. B. Sel darah putih atau leukosit. 1. Pengertian sel darah putih atau leukosit. Leukosit adalah sel lain yang terdapat di dalam darah. Fungsi umum leukosit sangat berbeda dengan eritrosit. Leukosit berfungsi membawa makanan dari tempat penyebaran di seluruh tubuh, membawa bahan buangnya ke dalam arah sebaliknya, dan mempertahankan tubuh dari benda asing yang berbahaya. Jumlah leukosit di dalam darah tidak sebanyak eritrosit. Leukosit berbeda dalam jumlah antara 0 sampai 0,1 sampai 0,2% dari jumlah eritrosit. Leukosit tidak diperlukan setiap saat oleh tubuh. Kadar normal leukosit dalam darah jumlahnya lebih sedikit daripada eritrosit dengan risiko 1:700. Dalam keadaan normal, terkandung 4 kali 10⁻⁹ hingga 11 kali 10⁻⁹ sel darah putih di dalam seliter darah manusia dewasa yang sehat, sekitar 7.000 sampai 25.000 sel per tetes. Dalam pembentukan leukosit, terdapat 2 tipe yaitu myelositik dan limfositik. Pembentukan leukosit tipe myelositik dimulai dengan sel muda berupa myoblast, sedangkan pembentukan leukosit tipe limfositik dimulai dengan sel muda yang berupa limfoblast. 2. Bagian-bagian sel darah putih atau leukosit. Leukosit atau sel darah putih diproduksi oleh sumsum tulang belakang. Leukosit atau sel darah putih yang telah diproduksi mempunyai umur yang tidak panjang, sekitar 1 hingga 3 hari saja. Leukosit atau sel darah putih terbagi menjadi 1. Monosit, berupa
leukosit atau sel darah putih yang bertugas untuk memecah serta melawan bibit-bibit penyakit yang di dalam tubuh. Limfosit merupakan komponen leukosit atau sel darah putih yang bertugas untuk membentuk antibodi tubuh. Neutrofil merupakan komponen leukosit atau sel darah putih yang bertugas untuk membentuk perlawanan pada tingkat pertama pada bagian jenis infeksi. Basofil merupakan komponen leukosit atau sel darah putih yang bertugas untuk memberikan sinyal pada saat infeksi yang menyerang. Eosinofil merupakan komponen leukosit atau sel darah putih yang bertugas untuk melawan semua bakteri yang bersasaran di dalam tubuh. 3. Fungsi sel darah putih atau leukosit. Leukosit berfungsi melacak dan melawan mikroorganisme atau molekul asing penyebab penyakit atau infeksi, seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Tidak hanya melawan kuman, penyebab penyakit atau infeksi, leukosit juga melindungi kita dari zat asing yang mungkin mengancam kondisi tubuh. 4. Kelainan yang terjadi pada leukosit. Pergeseran ke kiri. Peningkatan jumlah leukosit muda di dalam darah TEPI, misalnya meningkatkan jumlah neutrofil batang besar dari 10% dalam darah TEPI. 2. Neutrofilia. Peningkatan jumlah neutrofil dalam darah TEPI lebih dari normal. Ini biasa disebabkan infeksi akut, infeksi lokal, intoksikasi. Selain itu, ada juga neutrofilia fisiologis yang disebabkan oleh olahraga yang berlebihan, stres. Ini disebut juga speodeneutrofilia. 3. Basofilia. Peningkatan jumlah basofil dalam darah ditemukan pada infeksi oleh virus. Yang kedua, kadang-kadang sudah splenektomi, anemia hemolitik kronis. 4. Eosinofilia. Peningkatan jumlah eosinofil dalam darah TEPI ditemukan pada penyakit alergi, urtikaria, yaitu infeksi parasit misalnya pada sitosomisiasis, tisinosis, cacing tambang. Sesudah penyinaran, Hawkins disease, poliartritis nodosa. Keganasan penyakit kulit misalnya ekstrim. 5. Monositosis. Peningkatan jumlah monosit dalam darah ditemukan pada infeksi basil seperti TBC, endokarditis subakut, infeksi protozoa, malaria, disentri, amoeba kronik, Dickens disease, artritis heumatoid. Limfotisis, peningkatan jumlah limfosit dalam darah ditemukan pada infeksi akut, pertusis, hepatitis, mononukleosis infeksiosa. Pada infants, bayi dan anak-anak, radang kronis misalnya colitis ulceratif, kelainan metabolik, hipertiroidisme. 7. Neutropenia. Penurunan jumlah neutrofil dalam darah TEPI menyebabkan penyakit infeksi, demam hipoid, hepatitis, influenza, campak, malaria, juga tiap jenis infeksi akut. Bahan kimia dan fisika misalnya pada radiasi dan otot, hiperplenise, penyakit hati. Limfoplenia, penurunan jumlah limfosit dalam darah TEPI, penyebab kematian kortikosteroid, misalnya akibat terapi dengan obat
steroid. Penyakit berat misalnya gagal jantung, gagal ginjal, TBC berat. Granulositosis menghasilkan granulosit dalam darah TB secara mendadak pada seseorang yang sebelumnya normal. Pada agranulositosis, yang umumnya jumlah leukosit darah dan limfosit matang merupakan satu-satunya jenis leukosit yang ada dalam darah TB. Penyebabnya penyakit autoimun, juga obat, contohnya obat antalgin dan sulfonamide. Radiasi leukemoid, leukositosis, reaksi yang bukan proses keganasan dengan sel-sel leukosit belum matang dan matang yang memasuki sirkulasi dalam jumlah berlebih. C. Trombosit. Trombosit adalah sel darah yang berfungsi untuk pembekuan darah. Trombosit atau kepingan sel darah merupakan salah satu pemeran utama dalam proses pembekuan darah. Bila kadar trombosit di dalam tubuh tidak mencukupi atau turun, bisa dipastikan proses pembekuan darah akan sangat terganggu. Trombosit terbentuk dari ujung-ujung siplomas megakariosit yang pecah. Setiap megakariosit menghasilkan 1.000 sampai 5.000 trombosit. Pembentukan trombosit dari sel punca memakan waktu 10 hari. Masa hidup trombosit dalam aliran darah adalah 7 sampai 10 hari. Jumlah normalnya pun sekitar 150 hingga 450 trombosit per mikroliter. Kondisi trombosit yang kurang dari 150 per mikroliter dapat menyebabkan pendarahan internal yang mengakibatkan fatal, karena dapat terjadi di otak ataupun di seluruh pencernaan. Fungsi trombosit di dalam tubuh: mencegah kehilangan darah. Fungsi trombosit yang pertama adalah untuk menyumbat pembuluh darah yang rusak untuk mencegah kehilangan darah. Dalam kondisi normal, trombosit bergerak melalui pembuluh darah dalam keadaan yang tidak aktif. Pembekuan darah, fungsi trombosit yang kedua adalah sebagai sarana yang digunakan untuk melakukan pembekuan darah. Tidak jauh berbeda dengan fungsi leukosit, trombosit memiliki fungsi yang sama layaknya sel darah putih pada umumnya. Ketiga, melawan virus. Fungsi trombosit lainnya adalah sebagai sarana untuk melawan virus yang masuk ke dalam tubuh yang bisa mengakibatkan seseorang akan terjangkau suatu penyakit tertentu. Mempermudah penyembuhan luka. Fungsi leukosit lainnya adalah sebagai sarana yang digunakan oleh tubuh untuk mempermudah pembekuan luka pada bagian tubuh. Apabila kadang mengalami luka di bagian tubuh, trombosit akan berkumpul di tempat luka tersebut, kemudian memicu pembuluh darah untuk mengkerut atau yang berfungsi untuk melawan darah agar tidak banyak yang tertular. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.